Prosedur Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Direktur Pemantauan Evaluasi Pembangunan Daerah merangkap jabatan. Terus terakhir sebagai Kapusdatin Renbang Bappenas. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua di sini. Insya Allah apa yang pengalaman saya bisa menjadi pelajaran bisa menjadi hikmah buat Bapak Ibu semua. Oh ya, saya juga menyandang JFP utama. Saya JFP utama tahun 2015, Bapak Ibu. 2014. Saya JFP utama 2014. Katanya KUM saya masih tertinggi di Indonesia, jadi mari kita berkompetisi sehat, Bapak Ibu masih bisa untuk mengejar sampai JFP utama. Katanya kalau JFP utama umurnya masa baktinya sampai usia 65 tahun. Jadi lumayan sambil persiapan pensiun, saya kira begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bertanya mengenai latar belakang saya berikutnya boleh, jangan tanya anak, jangan tanya istri. Anak nanti dibilang anak 4 sulung semua, repot Bapak Ibu ya nanti itu ya nanti ya anak cukuplah bisa meramaikan di rumah. Begitu Bapak Ibu latar belakang saya, Mbak Uti ya. Oh ya, asli saya Jogja sebetulnya, asli saya Jogja. Rumah saya agak jauh sih dari UGM, dari rumah saya di Jogonegaran, sama ada 2 di Rotowijayan. Monggo kalau mau pinarak. Tapi saya yakin ini Bapak Ibu pada Zoom dari rumah masing-masing ya, dari rumah atau kantor masing-masing ya. Jadi tidak ada yang domisilinya di Jogja, ada? Luar Jogja semua, Bapak. Luar Jogja semua, baik. Tak kenal maka tak sayang. Ini kalau boleh saya tahu, saya urut misalnya Bu Farida Clara dari mana Bu? Dari Makassar, Pak. Oh, udah asar itu ya. Pak Sarudin dari mana? Ya. Pak Alex dari mana? Dari Bapeda Provinsi Banten, Pak. Oh ya, dekat. Waktunya masih sama. Bu Miratri dari mana? UPR Mataram. Mataram. Bu Ana dari mana? Dari Baplitbangda Sulsel juga, Pak. Mataram, Pak Harling dari mana, Bapak? Belum kedengeran, masih unmute. Sedijen Kemenkes. Kemenkes, Pak. Wah, selamat datang, Pak. Saudara. Saudara sepusat. Bu Hanida dari mana, Bu? Dari IPDN Kemendagri. Kemendagri. Bu Dini dari mana? Direktorat PDLKUS KLHK, Pak. KLHK. Bu Herni? Dari Bapeda Depok, Pak. Oh, ya. Bu Siti Rahma? Dari KLHK, Pak, sama Madini. Bu Dodi seruangan, Ibu? Enggak toh? Pak Dodi? Iya, seruangan. Wah, ya bisa kerjasama Bu, ya bau-membau, membantu saling membuat angka kredit. Nah. Pak Dodi? Dari Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Ya. Bu Erni Vida? Dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Pak. Kehutanan Lampung. Iya. Bu Roslina? Dari Kementerian Perhubungan, Pak. Perhubungan, ya. Bu Renaya? Dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Bu Dewi? Devi? Dari Dinas Sosial Kabupaten Simul Aceh. Bu Nurul? Dijen Hubud Kemenhub, Pak. Kemenhub? Perhubungan. Perhubungan, ya. Bu Oli? Saya dari Batan, Pak. Jakarta. Wah, Batan. Berarti tiap ada himni selalu ikut, Bu? Yang ikut Pak Fikri, Pak. Oh, Pak Fikri? Iya. Salam, Pak Fikri. Waduh. Iya, Pak. Enggak ketemu saya. Pak Mulyana? Dari Bapeda Bengkulu, Pak. Dulu. Bu Melda?
Yud. Dari Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu, satu saudara ini, Bengkulu Iya. ya. Baik, Bapak Ibu, saya bertanggung jawab untuk 2 materi, jadi 2 materi, sehingga saya mempersiapkan 2 bahan, Bapak Ibu. Untuk sesi pertama, saya tadinya berpikir satu sesi, saya dapat satu materi itu 2 sesi, jadi ternyata 2 materi itu 2 sesi, jadi waktunya sangat pendek sekali sampai jam 5. Apalagi teman-teman yang WIT ya, yang WITA, saya kira nanti kalau misalnya tembus waktu maghrib duluan tadi Bu siapa dari Sulsel, silahkan kalau mau maghrib duluan saja gitu ya, tanpa Siap, terima kasih Pak. Ya, tanpa menghilangkan kesempatan kewajiban kita. Baik Bapak Ibu, ini materi saya sudah nanti saya bagikan juga materi versi audiovisual. Saya juga bikin materi versi audiovisual sehingga enak buat Bapak Ibu kalau misalnya mau mendengarkan sambil tidur misalnya gitu ya. Sambil tidur tuh mau membaca-baca materi juga bisa. Jadi materi yang diberikan kepada saya perencanaan pembangunan tingkat lanjut. Saya akan menyampaikan materi teknik perencanaan pembangunan berbasis tematik, holitik, integratif, dan spasial atau disingkat DIS Bapak Ibu ya. Nah, ini ada prinsip 8 langkah perencanaan penganggaran berbasis DIS. Jadi mudah-mudahan materi saya cukup untuk saya sampaikan dalam waktu 1,5 jam sampai jam 3 ini, sampai jam 3:03 lah gitu ya. Nah, sistem belajarnya saya kira tadi 2 sesi, ternyata cuma 1 sesi. Materi yang saya sampaikan dari saya, 70% dari share waktu, harapannya 20% kita bisa berdiskusi, ya 10% kalau ada kuis. Mudah-mudahan nggak ada, ya mudah-mudahan nggak ada Bapak Ibu. Ini adalah daftar isi, tadi sudah saya sampaikan, ada 8 langkah ya. 1-8 untuk perencanaan dan penganggaran berbasis DIS atau tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nanti Bapak Ibu di tengah perjalanan pada saat saya menyampaikan materi, silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan saja langsung ya, tanpa menunggu saya menyelesaikan materi. Oke Bapak Ibu, ini pasti Bapak Ibu sangat sangat mengenal ya, diagram ini ya. Ini diagram menghubungkan antara dokumen dan kaitan antar dokumen rencana pembangunan untuk level pusat dan daerah. Ini tertuang di dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasti Bapak Ibu di sini sudah sangat menguasai atau bahkan hampir hafal, karena untuk level JFP Madya saya kira minimal pengalaman yang Bapak Ibu harus tempuh itu minimal itu 10 sampai 15 tahun, ya minimal 10 tahun. Jadi saya kira sudah cukup familiar. Terus kemudian mari kita diskusi soal fakta peta di lapangan Bapak Ibu ya, bahwa perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan sekarang ini faktanya baik perencanaan 25 tahunan, 5 tahunan maupun tahunan, baik nasional dan daerah, sama memiliki fakta yang hampir sama, hanya variabelnya sama, hanya bobotnya saja yang mungkin berbeda antara pusat dan daerah dan antar daerah sendiri. Bahkan di pusat sendiri antar kementerian lembaga juga memiliki bobot yang berbeda juga ya. Tapi variabelnya sama. Yang pertama adalah variabel efisiensi, di mana masih banyak program-program yang kemudian diterjemahkan dalam beberapa kegiatan di bawahnya, baik itu di level eselon 1 berarti program, di level eselon 2 itu berarti kegiatan, untuk badan lain lagi, untuk program itu di level badan ya. Sementara di kegiatan itu ada nempel di eselon 1 atau kedeputian ya. Itu faktor efisiensi itu menjadi masalah. Iya, itu banyak yang tidak fokus pada satu fokus tematik. Artinya masih banyak
kegiatan yang pengalokasian komponen-komponennya atau inputnya itu masih berbeda antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dalam satu kegiatan. Nah, jangankan kita berbicara antar kegiatan, antar program di dalam satu payung program saja, antar kegiatan itu masih sering fokus tematiknya itu masih berbeda. Jangankan kita berbicara antar kegiatan, antar KL. Di dalam KL sendiri kadang-kadang juga antar program di dalam satu kementerian lembaga itu bisa tidak fokus secara tematik. Sehingga perlu informasi akurat. Ya, kita memerlukan informasi yang akurat pertama ya untuk program dan kegiatan antar sektor agar kita mampu mengefisienkan penataan atau pengalokasian output dan input dan anggaran ya dan komponennya tentu di dalam setiap kegiatan. Yang kedua mengenai performance Bapak Ibu ya. Jadi yes ya. Kemanfaatan tinggi ya, realisasi tinggi dan penyerapan tinggi ini yang selalu diminta oleh kita semua, oleh pimpinan kita ya. Kita selalu diminta untuk kemanfaatannya tinggi, realisasinya tinggi ya, dari sisi target maupun dari sisi penyerapan. Jadi bukan sekedar dari sisi realisasi dan penyerapan, tapi dari sisi kemanfaatannya juga tinggi. Big no itu bila kemanfaatannya rendah ya, apalagi realisasi target rendah dan penyerapannya rendah. Ada juga yang kemanfaatannya rendah tapi realisasinya tinggi, penyerapan tinggi juga ada seperti itu ya, tapi kemanfaatannya juga rendah. Nah, ini juga no lah ya. Ini yang menjadi masalah di performance karena seringkali kita mengacu kepada realisasi tinggi, penyerapan tinggi, kadang-kadang kita lupa bahwa setelah output itu masih ada intermediate outcome di mana output tadi itu harusnya berdampak atau mengakibatkan atau menghasilkan intermediate outcome yang kemudian pada akhirnya pada saat final outcome itu bisa memberikan kontribusi untuk pencapaian final outcome. Sehingga karena performance masih kita temui banyak yang masih antara yes dan big no ya, bahkan masih ada yang no gitu ya. Itu maka perlu perencanaan dan penganggaran yang lebih detail terutama dari sisi waktu. Saya ambil contoh misalnya BKKBN. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Contoh BKKBN. Kalau kita tahu bahwa musim panen ya, setelah musim tanam katakanlah musim tanam itu bulan Maret gitu ya. Maka musim tanam padi ya bulan Maret gitu ya, maka Maret, April, Mei paling tidak April, Mei petani itu biasanya dia share waktu kerja untuk sektor lain atau dia tidak full di sektor pertanian ini misalnya begitu ya. Kemudian juga contoh di KKP juga ya, di KKP juga mereka nelayan itu pada saat musim ombak tinggi mereka tidak melaut, itu biasanya di bulan Juni sampai Juni, Juli, Agustus, September mereka tidak melaut karena ombak tinggi sehingga tangkapan ikan juga tidak banyak ya, bukan musim ikan juga karena ombak tinggi maka biasanya juga nggak aman gitu ya buat mereka gitu. Nah, biasanya petani saat menunggu panen atau nelayan pada saat menunggu musim ombak selesai, itu mereka berada di rumah. Artinya kalau nggak ada berada di rumah, mereka tidak melakukan aktivitas ekonomi, tapi lebih melakukan aktivitas domestik, gitu ya. Kalau petani mereka nggak menanam padi, ya kalau di rumah ya berarti menanam istri, kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, pada akhirnya setelah musim panen gitu ya, musim panen dan kemudian tahun depan, maka tingkat kehamilan ibu-ibu petani, peasant family gitu ya, terutama ibu-ibu itu banyak sekali yang hamil. Kenapa? Karena lupa ada kontrasepsi. Nah ini kenapa? Karena BKKBN baru melakukan pengadaan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur itu bulan Juni. Jadi baru dibagi di bulan Oktober sehingga terlambat. Nah ini adalah guna waktu atau time utility di dalam proses perencanaan penganggaran yang kurang cermat ini yang memerlukan perhatian.
Kemudian variabel integrity atau variabel apa namanya itu kesatuan kebutuhan antara relevansi dengan kualitas barang dan jasa yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan, atau relevansinya rendah, kualitas barang jasanya rendah dan tidak sesuai kebutuhan, berarti integritinya rendah. Ini juga perlu memerlukan perhatian ya untuk peningkatan kualitas barang dan jasa. Paling tidak dari sisi kelengkapannya ini perlu dilakukan. Perlu diperhatikan, misalnya pada saat suatu kementerian lembaga belanja barang, katakanlah sepeda motor untuk tenaga paramedik ya. Kalau sudah tenaga paramedik pasti nyebut Kementerian Kesehatan lah ya. Itu pada saat belanja barang di e-katalog, pada saat klik approve untuk order barang tersebut, katakanlah sepeda motor tersebut 1000 sepeda motor, ternyata lupa tanya pengiriman sepeda motornya dari dealer ke apakah dari dealer ke Kementerian Kesehatan di Kuningan, ataukah dari dealer ke lokasi 300 puskesmas di seluruh Indonesia. Nah, ini lupa, mereka klik ongkirnya, ongkos kirimnya. Akibatnya apa? Barangnya memang relevan, berkualitas ya, sesuai kebutuhan, tapi lupa gitu ya, lupa ongkirnya. Ini yang sehingga barang tersebut pengadaan tahun 2018 tidak bisa dipakai 2018. Bisa dibeli, bisa. Ya, relevan gitu, tapi dari sisi kecermatan kurang, ini dari sisi kualitas pengadaannya itu masih kurang lengkap, sehingga barang atau motor tadi itu sampai pertengahan 2019 Juni itu masih bermasalah atau masih ngendon di dealer atau di gudang dari sepeda motor tadi itu. Nah, ini soal integriti relevansi ini juga relevan dari sisi pengiriman ya. Jangan lupa kalau beli barang di e-katalog, tanyakan ongkirnya itu bagaimana. Terus kemudian yang keempat, Bapak Ibu, itu market fragmentation, yaitu peran serta dunia usaha domestik yang perlu tinggi. Yang bahasa sekarang itu adalah TKDN-nya atau UMKM-nya itu perlu dilibatkan. Memang masih ada kesulitan, terutama untuk e-katalog, di mana belanja barang e-katalog itu masih belum memiliki kelengkapan atau kecukupan atau kesesuaian barang yang dijual itu sesuai dengan kebutuhan kementerian lembaga dan daerah. Ya. Meskipun demikian, sebetulnya kalau kita identifikasi banyak contoh, misalnya minuman dalam kemasan, air putih dalam kemasan, itu saya kira di setiap daerah itu nggak semua ya, tapi ada banyak lah, cukup banyak ya. Itu yang UMKM memproduksi sendiri air putih dalam kemasan. Nah, ini yang saya kira TKDN-nya tinggi sekali, kandungan TKDN-nya tinggi sekali, sehingga peran dunia usaha dari UMKM ya itu sangat menjadi penting ketika dari sisi market ini mereka harus memiliki akses yang sama, bahkan bukan sekedar akses yang sama, bahkan kita diminta untuk melakukan pemihakan agar pengadaan barang terutama itu lebih mengutamakan UMKM, dan terutama untuk UMKM yang memiliki TKDN yang tinggi atau kandungan lokal yang tinggi. Nah, ini saya kira perlu manajemen proyek yang melibatkan pemerintah daerah ini untuk pusat ya, sementara untuk daerah sendiri saya kira perlu melibatkan, kalau provinsi ya melibatkan kabupaten kota ya, kalau kabupaten kota perlu melibatkan kecamatan dan seterusnya. Ini dalam arti harus ada komunikasi antar unsur pemerintah untuk sama-sama menggunakan barang dengan TKDN yang tinggi. Jadi karena adanya 4 fakta variabel tersebut di atas, kemudian muncul solusi. Nah, ini fakta itu, maka ada isu, ada berbagai permasalahan di dalamnya ya. Terus kemudian diperlukan adanya solusi, perencanaan dan penganggaran yang kemudian juga disertai pada saat pelaksanaannya itu pemantauan dan pengendalian,
yang tentu juga menggunakan pendekatan yang sama, yaitu tematik holistik, integratif, dan spasial. Ya, nah ini dari sisi inilah kemudian maka muncul kebutuhan regulasi yang menyatukan antara penyusunan Renja KL dengan penyusunan RKAKL, antara penyusunan dokumen dokumen rencana dengan dokumen anggarannya. Ya, maka muncullah Peraturan Pemerintah 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Inilah yang melatar belakangi munculnya pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah, pendekatan ini Bapak Ibu itu didahului oleh langkah pertama pada saat kita menyusun perencanaan dan penganggaran. Isu pokok itu menjadi penting ya. Isunya apa? Isu itu berarti problem statement yang kita hadapi nanti di teori kebijakan. Nah, ini karena materinya, kalau menurut saya materinya terbalik ya Bapak Ibu. Ini yang di dalam daftar materinya tercantum perencanaan dan kemudian nanti kebijakan. Harusnya kebalik, kebijakan dulu baru perencanaan. Nggak apa-apa. Saya ngikuti sesuai jadwal dari panitia. Nah, tematik isu pokok itu berasal dari problem statement ya. Kalau di dalam kebijakan publik, problem statement ini merupakan langkah pertama dalam penyusunan kebijakan. Problem statement ini adalah melakukan defining terhadap permasalahan ya, mendefinisikan permasalahan dan kemudian merumuskan permasalahannya secara fokus ya, permasalahannya secara fokus, jadi tidak divert tapi convert ya, tidak menyebar tapi menyatu ya, tidak divergen tapi convergen ya, merumuskan permasalahan itu sehingga dengan rumusan permasalahan tunggal yang memiliki bobot pengaruh paling besar terhadap masalah tadi ya, itu kemudian dicari solusinya, refining the solution. Jadi mencari solusinya, membangun solusinya. Nah, membangun solusi inilah yang kemudian dalam bahasa DIS, dalam bahasa tematik holistik integratif sosial spasial disebut sebagai tematik. Jadi isu pokok yang bersifat sementara atau dugaan. Jadi pada saat refining the solution sesungguhnya kita sedang, kalau dalam metode ilmiah itu kita sedang menyusun hipotesis. Jadi hipotesis. Jadi solusi terhadap penanganan masalah itu sama dengan hipotesis. Nah, ini ada dua alternatif. Hipotesis ini langsung kita tes ke pasar atau kita tes ke subjek atau kita tes ke masyarakat ya dalam bentuk langsung kebijakan, atau kita uji dulu dengan kemudian kita melakukan penyesuaian ya. Jadi kita melaksanakan langsung kebijakannya. Tadi kan problem, berangkat dari problem terus kemudian problem statement, terus kemudian defining the solution, terus kemudian refining the policies, terus kemudian implementation and evaluation. Terus kemudian pada saat kita melakukan implementation dan evaluation, kemudian kita baru tahu ternyata desain policies-nya sudah berjalan atau tidak berjalan, maka permasalahannya adalah ada di sana-sini yang kemudian ini menjadi bahan untuk penguatan di dalam problem statement pada siklus berikutnya. Nah, tematik di sini kita kembali lagi ke tematik ya. Inilah yang kita sebut sebagai project base. Jadi dalam PP 1717 kita mengenal project base atau project prioritas gitu ya. Maka semua alokasi yang bersifat prioritas, alokasi yang berada di bawah payung prioritas, maka turunannya juga akan menjadi prioritas juga. Jadi misalnya isu pokoknya adalah ketahanan pangan gitu ya, karena kebutuhan pangan yang ya contohnya pada saat COVID ini ya banyak sekali
daerah pedesaan yang berada di kabupaten zona merah atau jingga atau yang lebih parah zona hitam atau marun gitu ya, yang kita khawatir di pelosok pedesaan juga terimbas oleh pandemi COVID. Yang kalau kita perhatikan secara problem statement di lapangan terjadi ya, problem statement-nya itu kondisi di kabupaten kota yang merah menyebabkan aktivitas masyarakat di pedesaan juga ikut menurun. Nah, kalau aktivitas masyarakat di pedesaan itu ikut menurun, sementara masyarakat pedesaan itu banyak beraktivitas di sosial ekonominya itu di pertanian, bercocok tanam, padi, maka kalau mereka ikut istirahat ya kira-kira selain mereka sendiri secara internal tidak dapat punya penghasilan dari upah sebagai buruh tani atau upah sebagai pemilik pertanian gitu ya. Di sisi internal itu, di sisi eksternal karena nggak ada stok bahan pangan ya berarti ketahanan pangan kita rendah. Karena apa? Demand-nya tidak terpenuhi karena supply-nya tidak ada. Nah ini, maka ini menjadi isu. Problem statement-nya adalah apakah desa-desa kita, terutama desa lumbung padi, cukup terprotek dari kemungkinan terdampak pandemi COVID, terutama bila misalnya banyak orang desa yang mungkin pergi keluar gitu ya, pergi ke kecamatan atau keluar desa, kemudian banyak orang dari luar desa masuk ke desa tanpa disadari mereka membawa COVID misalnya begitu, tertular maka sakit maka nggak produktif. Nah ini yang menjadi misalnya tematik itu seperti itu Bapak Ibu. Nah holistik ini berarti pada saat kita holistik itu artinya ya holistik, kita berpikir secara menyeluruh ya. Pada saat kita melakukan problem statement-nya adalah isunya adalah tidak ada proteksi nih kepada desa lumbung pangan, maka kita kelak akan menghadapi masalah pangan ya. Ini berarti tematiknya ketahanan pangan. Nah, holistiknya berarti dengan demikian kita perlu kerjasama antar lembaga. Nah, maka holistiknya ini adalah kerjasama antar lembaga yang terkait dengan upaya untuk mencapai tujuan sesuai dengan penentuan tematiknya. Untuk misalnya terutama ini karena desanya harus diproteksi, maka kebutuhan pertama, kita perlu bantuan dari TNI. Yang kedua, kita perlu minta bantuan dari Polda. Yang ketiga, kita minta bantuan dari Satpol PP. Kita perlu minta bantuan dari kalau dalam negeri itu mungkin pertahanan sipilnya, Hansipnya untuk memproteksi desa dan menjaga pintu keluar masuk dari desa ke luar desa supaya terjadi sketsel yang kuat sehingga yang membawa potensi penyakit tidak masuk. Nah itu. Dengan demikian ada beberapa unit kerja organisasi yang terlibat di dalamnya. Ini disebut holistik. Kemudian yang ketiga adalah integratif. Kalau holistik itu nempel di organisasinya, kalau integratif itu nempel di aktivitas yang melekat pada fungsi atau tugas fungsi dari organisasi itu. Kenapa kita memerlukan TNI? Karena mereka memiliki unit kerja yang sampai level desa, sehingga memiliki jangkauan SDM yang sangat luas. Nah, sehingga fungsi mereka diperlukan untuk memprotek desa lumbung padi. Polisi juga demikian. Kemudian Satpol PP juga demikian. Tapi kalau Satpol PP saya kira tidak memiliki personil yang sangat banyak sehingga bagi tugas antara polisi, TNI dengan Satpol PP. Pintu keluar masuk desa TNI sama TNI atau Babinsa dengan Korem gitu ya. Korem atau Koramil gitu, terus kemudian dibantu dengan Polsek gitu ya, dengan Babin Kamtipnas, yang nanti perbatasan antar kecamatan itu baru nanti ditutup atau di level keduanya adalah Satpol
PP, Satpol PP. Nah, ini bisa seperti itu. Maka ini pembagian peran sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi inilah yang disebut sebagai integratif, ya. Sehingga antara kelembagaan dengan pembagian peran sesuai tugas pokok dan fungsi, karena tugas pokok dan fungsi ini nempel dengan nomenklatur mata anggaran program dan mata anggaran kegiatan, maka semua mata anggaran program dan atau mata anggaran kegiatan yang melaksanakan permintaan dari penugasan kepada organisasi untuk masuk dalam kegiatan tematik tadi itu otomatis akan menjadi prioritas. Nah, semua kegiatan, jadi semua kegiatan ya yang di bawah Kementan, karena Kementan ini diminta untuk berkontribusi dalam tematik ketahanan pangan, maka semua aktivitas yang terkait dengan intensifikasi pertanian organik ini menjadi prioritas. Nah, semua komponen yang berada dalam kegiatan dan atau kalau misalnya lebih lebar lagi ke program boleh tergantung kebutuhan ya, maka ini masuk menjadi prioritas ya. Nah, yang keempat spasial Bapak Ibu ya, keterkaitan ekosistem antar program atau kegiatan, komponen dan proyek dalam suatu satuan wilayah atau kawasan tertentu baik administratif atau lainnya dalam ruang lingkup yang terjangkau dengan struktur tematiknya. Struktur tematiknya itu adalah ketahanan pangan. Kita menentukan spasialnya ini untuk contoh Kabupaten Pidi. Oh, kalau begitu bantuan dari Kementerian Pertanian itu di sini tempatnya. Jadi sawah yang memerlukan dukungan intensifikasi pertanian organik nih, wilayahnya di sini. Itu kira-kira di atasnya adalah desa A dan B. Nah, itu. Kemudian untuk bantuan produktivitas lahan existing yang sudah existing, oh di sini kira-kira gitu ya. Terus kemudian pencetakan sawah baru, oh di sini kira-kira dan seterusnya. Jadi setiap tugas fungsi ini sudah memiliki lokasinya sampai ke level kabupaten kota, bahkan kecamatan dan desa. Meskipun memang agak sulit untuk beberapa kementerian lembaga, karena mungkin faktor keterjangkauan manajemen, ya span of control-nya kepada dinas terkait di secara vertikal, misalnya pertanian dengan dinas pertanian itu mungkin agak sulit untuk beberapa daerah, sehingga faktor atau elemen spasial ini dalam perencanaan DIS seringkali sulit pada saat kita melakukan perencanaan. Nah, ini adalah contoh atau kejadian atau simulasi yang kita lakukan pada saat kita melakukan perencanaan dan penganggaran DIS gitu ya, untuk ketahanan pangan di Provinsi Aceh itu difokuskan di ini Kabupaten Pidi nih ya, di Kabupaten Pidi. Maka di Kabupaten Pidi kenapa? Karena di sana luas sawahnya cukup sedemikian rupa ya, berkontribusi baik dari sisi produktivitas lahan. Di sana bisa 4-5 ton per hektar per kali panen gitu, tinggi ya, lumayan tinggi. Juga luas lahannya luas sehingga kontribusinya secara nasional juga besar, maka menjadi perhatian ya secara tematik ketahanan pangan untuk di Aceh, antara lain fokus di Kabupaten Pidi selain di kabupaten lainnya ya, di Kabupaten Aceh Besar misalnya. Sehingga di sana dibangunlah beberapa sentra seperti Waduk Kereuto di Kabupaten Aceh Utara, ini groundbreaking di tahun 2015. Waduk ini kemudian dijalankan atau ada saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier sampai ke sawahnya, sehingga dengan demikian terjadi peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk cetak sawah, untuk sawah seluas 6.000 hektar, 1.000 hektar, 8.200 dan seterusnya. Demikian rupa ditambah cetak sawah plus 1.000 hektar, maka di sana menjadi punya sekitar 67.000 hektar. Kalau 5 ton per hektar berarti 5 kali 67.000, berarti menjadi 67.000 kali 5 ton. Berapa itu Bapak Ibu ya? Itu sekitar 80
juta ton per kali panen. Kalau misalnya 2 kali panen ya 8 juta, maaf. 80 juta ton per hektar kali 2 160 juta ton per hektar per 2 kali per tahun di seluruh Aceh. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, caranya kemudian adalah ini adalah aspek spasial tadi sudah saya sampaikan, aspek integrasinya, DIS-nya kan holistik itu organisasinya, integratif itu adalah fungsinya, mata anggaran program dan mata anggaran kegiatannya itu nempel di sini. Jadi ini adalah program-program prioritas yang menjadi determinan dari pencapaian prioritas nasional kedaulatan pangan gitu ya. Nah, kemudian kita juga menyusun timeline proses penyusunan dokumen rencana RKP, RKKL, LKP, RenjaKL, RKKL sampai DIPA juga mengikuti proses karena proses detail daripada penyusunan perencanaan penganggaran berbasis DIS ini cukup detail, maka tidak bisa lagi perencanaan itu dilakukan T-1, mundur lagi setahun, T-2 itu sudah dilakukan. Jadi misalnya RKP, RenjaKL, RKKL, DIPA, dan APBN 2022 itu sudah dimulai minggu pertama November T-2. Jadi saat ini, sekarang ini sudah dimulai penyusunan RKP, RenjaKL, RKKL, DIPA gitu ya untuk 2022 meskipun baru tahap awal, yaitu baru tahap merancang tema dari RKP dan RenjaKL serta RKKL APBN 2022. Temanya sedang dirancang. Caranya adalah melihat hasil pemantauan sampai triwulan ketiga 2020 ini ya, berarti triwulan ketiga T-2 dari tahun perencanaan ya. Tahun perencanaannya kan 2022. T-2-nya sekarang nih, berarti data yang dipakai untuk penyusunan tema itu adalah data triwulan ketiga atau 1 November per 1 November atau 31 Oktober itu sudah disusun temanya dengan menggunakan data per 31 Oktober atau 1 November 2020 ya. Yang dihitung series mundur, yang datanya itu dikumpulkan series mundur 10 tahun ke belakang itu. Nah, ini kemudian dibikin proyeksinya. Kalau masih skenario tetap seperti sekarang, apakah dapat tercapai bila program ini anggarannya tetap. Apakah tetap dapat tercapai di tahun 2002 bila anggarannya ditambah berapa pertambahan ketercapaiannya. Atau bila anggarannya dikurangi, apakah tetap tercapai. Kalau nggak tercapai, berapa penurunannya itu sudah mulai diproyeksi. Dan kalau kemudian ada faktor lain yang ikut menjadi penentu, misalnya penambahan target, gitu ya, penambahan target, maka dilakukan prediksi. Nah ini yang membutuhkan kajian hasil evaluasi yang mendalam terhadap data yang sudah diperoleh secara series minimal 5 tahun dan yang bagus 10 tahun ke belakang. Nah, ini penggunaan data, hasil pemantauan dan evaluasi untuk penyusunan tahun penyusunan perencanaan bangunan tahun T ya kita lakukan di tahun T-2. Datanya seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, proses pemantauan dan evaluasi pengendalian pembangunan dengan demikian ini berjalan seiring dengan proses perencanaan tadi. Meanwhile, sambil jalan tadi itu pelaksanaan pembangunannya untuk sektor itu, meanwhile unit lain melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Nah ini sehingga 2 unit ini berjalan seiring gitu ketika di triwulan ketiga atau di minggu pertama November, ini unit evaluasi ini memberikan feedback kepada unit perencanaan agar mereka bisa menentukan tematik sementara untuk 2022. Ya itu Bapak Ibu. Jadi antara kegiatan perencanaan dengan kegiatan pemantauan evaluasi dan pengendalian ini dengan demikian berjalan seiring.
Nah, pada saat yang bersamaan, teman-teman di unit pemantauan evaluasi dan pengendalian ini bekerja sama juga dengan teman-teman dari unit keuangan atau dengan teman-teman di Kementerian Keuangan di sektor mitranya masing-masing untuk mengetahui kemajuan dari sisi penyerapan secara umum, sehingga nanti bisa dipahami kebutuhan anggarannya apakah masih tetap sejumlah X itu atau sejumlah X plus N gitu ya, ditambahi. Berarti kalau ditambahi ya mungkin karena terjadi inflasi terhadap pengadaan barangnya, atau ditambahi karena memang volume atau targetnya naik gitu ya. Nah, jadi perencanaan pembangunan dengan model TIS ini juga Bapak Ibu itu menerapkan juga pendekatan model logika ya, itu nanti saya kira dijelaskan oleh materi yang lain, oleh materi dari pengajar yang lain. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan secara sekilas saja. Jadi model logika ini ada tiga cara ya Bapak Ibu, tiga mazhab, tiga cara ya, tiga besaran gitu ya. Yang pertama adalah model tabular ya, model tabular menggunakan matriks sehingga kita kenal model logika atau logical framework gitu ya, matriks 4x5 atau 4x4, ada juga yang 4x8, ada juga yang 4x19 ya. Jadi kalau model matriks ya, mazhab pertama matriks, itu barisnya itu menunjukkan level cascading dari kebijakan, program, output, proses, input, sampai komponen needs gitu ya, kebutuhan. Sementara kolomnya itu adalah kolom alasan. Jadi kolomnya itu maksimal 5. Jadi yang ke bawah ini yang row-nya itu, yang barisnya itu adalah cascading dari kebijakan sampai ke problem statement. Itu bisa sampai 19 kolom. Jadi 19 baris, kolomnya 4. Kolomnya itu dari kolom statement, kolom 1 statement, kolom 2 itu adalah uraian alasan, kolom 3 itu adalah indikator, kolom 4 itu adalah bagaimana cara menghitung indikator gitu. Itu diajarkan oleh pengajar lain saya kira untuk model logika ya. Itu mazhab atau cara yang tabular, matriks. Kemudian ada cara atau mazhab seperti ini, radial ya, ini mazhab radial. Caranya sama. Jadi tadi ini setelah kita bikin tematiknya, ditentukan tematiknya, kedaulatan pangan gitu di Aceh gitu ya. Aceh membutuhkan saluran irigasi, itu dilakukan oleh Dirjen Irigasi. Fungsinya adalah membangun bendung, membangun bendungan, membangun saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder dan tersier gitu ya. Nah, itu nempel di satu ini, salah satu bulatan ini ya, ini radial. Temanya di tengah, dipasang di tengah. Maka ini ada beberapa program ya yang ada beberapa program yang menjadi determinan ketercapaian dari tema di tengah ini. Temanya kedaulatan pangan. Kemudian dari tema ini di cascading lagi dengan radial juga ke sini menjadi kegiatan. Kemudian di breakdown kegiatan. Ini kegiatannya berarti juga antar organisasi, antar unit kerja, berbeda KL juga boleh gitu ya. Bahkan dengan pemerintah daerah, bahkan dengan swasta, bahkan dengan BUMN atau swasta. Kemudian dari kegiatan ini di breakdown ke dalam tabel alokasi anggaran di Renja KL. Nah, tabel alokasi anggaran di Renja KL ini kemudian datanya nanti di overlay dengan RKA-KL di Kementerian Pertanian ya, datanya itu kemudian diambil database-nya ke Kementerian Pertanian ini. Dari data yang di overlay ke Kementerian Pertanian ini kemudian menjadi rancangan DIPA. Dari rancangan DIPA kemudian ada pembahasan, ada POK di dalamnya ya, kemudian dilengkapi menjadi kemudian nanti pada akhirnya menjadi DIPA gitu ya. Nah, ini contoh
penyusunan tabel di dalam RKP mulai dari bidang prioritas sampai ke detail di sini siapa yang melaksanakan. Nah, tadi saya cerita yang ketiga, yang pertama adalah model matriks atau tabular, kedua model logika itu radial, yang ketiga model logika spasial. Jadi nanti Bapak Ibu ya, model logika spasial itu nanti akan ada di belakang ya, kita perlihatkan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya masuk ke bab 2? Battery 90%. Silahkan. Ya, Pak. Mau tanya? Ya, boleh. Ya. Dari Renaya, Pak, Bapeda Jawa Tengah. Ya, Bu. Yang kita tahu sampai dengan sekarang ini kan di daerah itu kan lagi rame-ramenya yang terkait penataan ulang cascade pemutakhiran itu, Pak. Kemarin saya selaku pengampu juga agak mengalami kesulitan, Pak, ketika tadi konsep Bapak itu kan kita istilahnya holistik, berbagi peran, berbagi fungsi untuk memecahkan suatu permasalahan. Tapi di sisi lain ketika kami mengkasket ulang dari hasil pemutakhirannya dari Permendagri itu malah jadi semakin banyak kalau dari kasket pohon kinerja itu malah semakin berakar-akar gitu kan, karena kayak kita semacam terjebak dalam baju nomenklatur yang istilahnya sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, itu kan bukannya kita jadi semakin sistematis, tapi kita jadi semakin harus menyesuaikan juga dengan penerapan pemutakhiran itu, Pak. Jadi karena misalnya dalam suatu program kegiatan sampai dengan sub kegiatan itu lebih kalau kami selaku pelaksana itu lebih semakin spesifik gitu kan. Padahal di satu sisi itu kalau kita hasil dari kita menyusun pohon kinerja yang dari awal itu kan sistemnya kan kita lebih praktis ya Pak ya, sistematis. Karena ada pemutakhiran kita jadi semakin berakar gitu kan, karena kalau kita kesesuaian dengan TUSI juga bakal beda kan, karena beberapa TUSI juga secara detail dirincikan juga lewat pemutakhiran. Nah itu bagaimana Pak? Ya betul. Jadi 3 Bu implikasi dari DIS ya, ada 3 ya. Yang pertama ada kemungkinan salah satu subunit dari organisasi atau SKPD itu atau OPD itu yang tidak kebagian peran, gitu ya. Kalau tidak kebagian peran berarti tidak dapat alokasi anggaran, kan begitu Bu ya. Itu. Atau bahkan ada organisasi yang tidak dapat peran, gitu. Tidak memiliki peran karena memang tematiknya sedemikian rupa ketika di-cascade sampai ke level teknis, ternyata organisasi itu tidak dapat peran, maka tidak dapat anggaran. Maka anggarannya hanya anggaran reguler atau anggaran bahasa kunonya anggaran rutin saja mereka. Jadi masuk kantor ya absen pulang gitu, mereka nggak punya kegiatan akhirnya, ya toh, nggak punya bahasa gaulnya, nggak punya mainan. Itu implikasi yang pertama. Kami sangat menyadari itu, dan ini relevan dengan tujuan dari DIS ini, yang efisiensi tadi itu. Dengan demikian, memang akan terjadi yang kedua, Bapak Ibu, implikasi yang kedua. Akan terjadi efisiensi dari sisi organisasi. Di suatu, memang Permendagri saya lupa Permendagri nomor berapa gitu ya, yang mewajibkan setiap daerah itu mempunyai badan atau unit gitu ya, OPD atau SKPD, katakanlah ada minimal harus 45. Ini yang wajib, ini yang nggak wajib. Gitu ya, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang implikasi dari DIS ini Bapak Ibu, dari 45 ini ya, karena ini implikasinya politis ya, karena yang akibat implikasi pertama muncul implikasi yang kedua ya. Ada organisasi yang nganggur, yang sebetulnya kalau nganggur ini harusnya loh ya,
karena tiap tahun nganggur, 5 tahun nganggur, 10 tahun nganggur, ya buat apa ada organisasi itu? Harus dilikuidasi atau di-merger dengan organisasi lain. Nah, saya kira beberapa kabupaten kota itu sudah melakukannya, ya, seperti menggabungkan antara koperasi perindustrian, industri kecil, koperasi perdagangan, terus sama sebagian fungsi perizinan digabung jadi satu. Jadi nama SKPD-nya itu unik gitu ya, sehingga menjadi unik ya. Seperti satu pintu, tapi satu pintunya itu dalam satu OKPD, apa? Saya terlalu rancu OPD dengan SKPD ini ya, sama sebetulnya itu. Nah, itu Bapak Ibu implikasinya. Organisasi yang tidak diperlukan harus dilikuidasi, atau jika sebagian fungsinya diperlukan maka di-merger dengan organisasi lain. Nah, implikasinya itu kita harus cerdas memang di situ Bapak Ibu. Ini penting sekali. Disinilah peran manajemen menjadi sangat penting sekali, sehingga tugas di sini itu tugasnya memang tugas kepala daerah gitu ya. Kepala daerah kalau nggak mampu ya dibantu oleh tim ahli. Bisa tim ahli itu isinya dari orang-orang PNS, dari unit-unit kerja, atau diisi sebagian dari pakar ya, dari universitas atau dari swasta gitu ya. Implikasi yang ketiga Bapak Ibu, apa iya yang Bu Renaya sampaikan tadi itu betul adalah tematik yang memang diperlukan di misalnya di Jawa Tengah ya Ibu ya. Ibu Renaya Jawa Tengah ya tadi ya. Saya lupa saya. Iya, Pak. Apa benar itu tematik itu adalah tematik yang memang diperlukan di Jawa Tengah? Gitu ya. Karena ketika Ibu misalnya menyampaikan, Pak, ketika kami cascade ini ada satu kebutuhan di mana kebutuhan ini secara holistik harus dipenuhi oleh pusat. Berarti salah satu fungsi di unit kerja eselon 2 pusat harusnya dapat memberikan kontribusi di titik itu. Gitu kan Ibu maksudnya? Tapi ternyata ketika Ibu bawa ke dalam Musrenbang Prof misalnya, atau ke dalam Rakortek misalnya gitu, si KL yang bersangkutan ini malah tidak mengalokasikan di situ. Nah, ini apakah benar? Jangan-jangan tematiknya tidak di situ. Jadi kalau tematiknya tidak di situ, maka berarti ada kendala yang paling penting ini kalau di teknik perencanaan, tingkat muda, Bapak Ibu. Wah, ini kalau saya ulang teknik muda nanti jadi nggak cukup waktunya ya. Itu ada variabel 10 ang, Bapak Ibu ya. Nah, ini variabel 10 ang. Variabel itu kan yang kita ketahui itu kan hanya 2 variabel untuk perencanaan penganggaran, yaitu variabel uang sama variabel barang atau target fisik ya. Uang dan barang. 2 ang pertama ini yang selalu kita kejar. Padahal ada ang yang ketiga. Ang yang ketiga itu adalah orang, targeted beneficiaries-nya. Orang yang menjadi targeted beneficiaries-nya, orang yang menjadi pemanfaat program atau kebijakan atau pemanfaat kegiatan. Itu siapa? Jangan-jangan ini enggak sama persepsinya. Ini nomor variabel yang ke-10. Antara ini contoh ya Bu, ini contoh aja ya Bu ya. Ibu ini contoh aja buat pelajaran kita. Jadi jangan tersinggung ya, maaf ya Bu. Itu boleh jadi mungkin Bapeda Jawa Tengah tidak berkomunikasi dengan KL yang bersangkutan. Gitu. Di depan. Kan Temen 2, Bu. Ibu tahun ini harusnya sudah bisa berkirim surat kepada KL yang bersangkutan. Katakanlah misalnya, Ibu perlu BLK untuk di Batang misalnya. BLK yang lebih kuat, lebih besar, lebih lengkap ya di Batang. Kenapa? Karena Batang ke depan menjadi kawasan industri terpadu baru, gitu kan? Di samping kawasan industri Kendal. Ini jangan-jangan Kementerian Tenaga Kerja ini belum tahu bahwa kebutuhan Ibu sebetulnya meskipun namanya kawasan industri, kebutuhannya bukan di industri. Kebutuhannya adalah komponen holistik yang lain, yaitu Kementerian Tenaga Kerja untuk menyediakan BLK paket lengkap. Nah, BLK yang nggak lengkap itu biasanya isinya otomotif, jahit menjahit, gitu ya. Nah, ternyata nggak otomotif atau jahit menjahit, ternyata juga mesin, elektronik, gitu kan Bu. Nah, ini harusnya Ibu berkomunikasi. Cara berkomunikasi ya tentu
Cara konvensional yaitu berkirim surat, cara yang lebih progresif temui aja langsung mereka atau mengundang mereka misalnya. Nah itu Bapak Ibu. Dengan Temen 2 inilah saya kira cukup waktu Bapak Ibu. 2 tahun loh Bu Rena ya, Temen 2 ya. Ini saat ini sudah mulai Bu. Kalau untuk perencanaan 2022, penganggaran 2022 minggu ini sudah dimulai. Nah itu Ibu sudah harus bisa berkomunikasi kebutuhan Ibu ketika bertemu di cascade teknikal paling bawah ini, teknikalnya apa. Nah jangan-jangan itu Bapak Ibu, Bu Renaya yang belum dikomunikasikan. Nah itu apa namanya yang pertama, apakah sudah sama tematik yang dipahami oleh Ibu? Oh di Jawa Tengah itu tematiknya apa nih sekarang? Industri atau pertanian atau dua-duanya? Industri, pertanian, atau pariwisata, atau tiga-tiganya. Jangan-jangan 20-20-nya. Industri, pertanian, pariwisata, koperasi, pertambangan, energi. Ya, itu namanya bukan tematik, Bu. Namanya nyebut lagi sektor itu nanti. Nggak tematik. Kalau nggak tematik, sulit. Itu. Karena apa? Ketika di cascade, itu ketemunya. Itu pasti nanti akan hanya beberapa sektor saja. Itu ketemunya hanya beberapa sektor saja dan pengalokasian anggarannya hanya untuk sektor itu, sehingga kemudian nanti berkomunikasi dengan pusat, berkomunikasi dengan provinsi atau dengan kabupaten kota ternyata nggak sama pada saat nanti Musrenbang tahun 2000, Musrenbang perencanaan 2022 itu kan paling cepat itu kan April paling cepat, atau Musrenbang Nas ya itu cepat itu April, atau paling lambat itu Juni. Berarti Ibu masih cukup punya waktu mendiskusikan dengan kabupaten kota itu sekarang sampai akhir tahun ini. Itu untuk menemukan, mengkonkretkan tematiknya apa gitu. Ini segera dikomunikasikan ke pusat itu Bapak Ibu. Itu Bu Renaya saya kira jawabannya. Cuma ini Pak sebenarnya asumsi saya bukan asumsi sih sebenarnya. Ketika kami mendapatkan Permen 90 gitu kan, misal katakanlah di Jawa Tengah untuk suatu urusan tertentu itu kita hanya memiliki indikator, untuk indikator program ada 4 gitu ya Pak. Tapi kemudian ketika sudah ada turunan dari Permen 90 kemudian pemutakhiran, nomenklatur yang sudah tertuang di situ itu kan sifatnya lebih spesifik Pak. Jadi misalnya ketika kalau yang awal pemetaan kemarin di 2021, kami itu kan hanya boleh organisasi ya 90 ya. Untuk ketika di 2021, ketika kami disuruh memetakan indikator dengan yang ada dengan program kegiatan sesuai Permen 90, kemudian selanjutnya ada pemutakhiran, itu kan misal katakanlah dalam satu indikator program itu kita hanya boleh memilih satu program. Sedangkan ketika kita memetakan sesuai dengan level yang paling bawah, Pak, dari aktivitas kita tarik ke atas, ternyata yang semula itu kita pemetaan yang semula dalam satu bidang, katakanlah keluar satu program, kemudian ketika sudah kami petakan dalam satu bidang tersebut, yang awalnya satu program menjadi 4 program. Maknanya itu kan berarti yang semula kita memiliki satu indikator, kita harus memilih indikator tersebut ke salah satu program yang memiliki kontribusi terbesar terhadap indikator yang di program yang dipilih itu tadi. Nah, maknanya ketika kami meneruskan nanti di 2022 dan 2023, itu kan selanjutnya kami jadi diminta untuk menambahkan indikator baru yang mana yang awal kita pemetaan di awal di 2021 itu ada 4 program tapi baru memiliki satu indikator. Maknanya ketika kami nanti merencanakan untuk di 2022 kita akan jadi semakin banyak kayak kinerjanya jadi semakin banyak, jadi semakin karena kita terdistrak sama nomenklatur yang ada di pemutakhiran gitu loh Pak. Bukan kita lebih tematiknya kurang fokus atau kita tidak ada koordinasi, cuma jadi semakin terkotak-kotak rumahnya gitu loh Pak.
Lebih ke sananya sih sebenarnya tadi saya. Ya, nggak ada masalah sih Bu, sebetulnya nggak ada masalah yang Ibu sampaikan tadi itu. Tinggal sekarang pengaturan tematiknya tadi itu. Ada kemungkinan bolong itu. Jadi semisalnya satu bidang tadi itu dari satu program, harusnya satu program isinya 1 atau 2 indikator gitu ya, indikator program atau IKU gitu. Kemudian ternyata setelah ada restrukturisasi terus kemudian ada 4 program jadi menjadi 4 atau 8 indikator gitulah. Kemudian salah 1, 2, 3 misalnya minimal 1 program itu diisi, nggak ada masalah Bu. Emang implikasinya seperti itu gitu. Dan Cuma kan maknanya jadi ketika kami nanti ada integrasi ke Mendagri Pak, ke SIPD itu kan ada tarikan yang dalam aktivitas-aktivitas yang sudah ada kita nggak ketarik gitu loh Pak, karena kalau ditarik secara cascade ke atas itu kan berhenti gitu loh Pak, karena tidak ada indikator yang ada gitu kan, karena kemarin cuma 1, kita mau nggak mau ya memunculkan ya jadinya 1. Cuma 3 program lainnya itu kan jadi kalau kita cascade ke atas, kontribusi penganggarannya itu berhenti sampai di tingkat kegiatan gitu loh Pak. Padahal kan maknanya dengan konstruksi cascade itu kan ada titiknya kan di atas jadi 1 gitu loh Pak. Ini untuk memiliki kontribusi kemana gitu. tapi OPD-nya masih 45 kan? Iya, masih Pak. Masih lengkap ya. Selama OPD-nya 45 lengkap itu sudah menggambarkan 45 sektor Bu sebetulnya. Jadi harusnya indikatornya nggak ada yang hilang. Jadi kalau Ibu bicara apa? Ibarat itu kan seperti pasar ya. Ibu mau belanja apa nih? Belanja pertanian ada di Dinas Pertanian. Maka indikatornya nanti indikator programnya nempel di Dinas Pertanian. Kan gitu. Ibu mau belanja apa nih? Belanja industri kecil. Oh ada di Dinas Perindustrian. Kan gitu Bu. Tinggal kan sekarang kita bermain manis aja sekarang programnya sudah given nih berdasarkan 90 Permen 90 udah given. Tapi kan indikator programnya Ibu bisa milih. Gitu. Indikator program Ibu bisa milih. Nah, Ibu bisa bermain di situ. Ada kemarin kalau nggak salah ada yang dari Palembang tadi ya. Oh, Lampung ya, Palembang. Itu juga seperti itu kok mereka bermain seperti itu. Jadi akhirnya ya bisa apa namanya mengerucut secara piramid ke atas itu bisa. Bahkan kaki piramid ini katakanlah tematik itu digambarkan oleh satu piramid. Ada 5 piramid nih, ada 5 tematik nih selama 5 tahun dalam RPJM mereka. Selama 5 tahun ada 5 tematik yang digambarkan oleh piramid tadi itu. Nah, 30% dari masing-masing kaki piramid 5 piramid tadi itu jejak gitu apa? Fondasi atau landasannya itu adalah di satu OPD. Artinya OPD itu menjadi OPD super strategis. Dan anggarannya numpuk di situ. Nah, kemudian dibikin programnya di situ. Oh, indikatornya nggak boleh 1, indikatornya dibikin 5 Bu indikatornya. Nah, katakanlah OPD-nya adalah PU ya, dinas PU gitu ya. Dibikin 5 indikator programnya, indikator program dukungan infrastruktur jalan pada pembangunan kawasan strategis pertanian. Gitu. Di indikator 2, dukungan jalan sektor strategis pembangunan pariwisata gitu. Ada 5 indikator, Bu. Nah, mereka kemudian dari indikator itulah diisi target, diisi duit. Itu, Bu. Dimintalah karena mereka menjadi sektor strategis di situ, kebetulan di pusat itu juga mereka ngelihat pusat juga menganggarkan sektor strategis di pariwisata dan industri, kebetulan di Palembang di Sumatera Selatan ada, mereka minta alokasi dari pusat. Dana pendamping atau dana penguat. Misalnya butuhnya 1 triliun, daerah atau Sumsel punyanya cuma 100 miliar, maka pusat diminta 900 miliar. Gitu, Bu. Itu bisa seperti itu. Gitu, Bu Renaya. Yeah. Oke, langkah-langkah secara mekanistis. Ya, ini dimulai dari kerangka perencanaan politis ya, dari janji kepala daerah ketika kampanye yang kemudian diterjemahkan secara teknokratis oleh kita sebagai eksekutif ya, kita melakukan perencanaan teknokratis.
teknokratis ini ada 4 ya, dari sisi filosofis, pemikiran, konsep, kemudian dari sisi akademis kita bisa menggunakannya dengan bantuan teman-teman swasta atau teman-teman perguruan tinggi. Kemudian juga dari sisi empirik atau pengalaman kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya, dan yang terakhir, yang teknokratik terakhir dari sisi regulatif ya, apakah ini sudah menjadi kebutuhan atau kewajiban regulasi, contohnya pendidikan dan kesehatan. Pendidikan ini mau dianggap prioritas apa enggak, tetap dapat 20%. Kesehatan mau dianggap prioritas atau enggak, dapat alokasi 5% dari PDB. Nah, ini yang apa namanya sudah menjadi regulasi. Nah, itu yang masuk dalam teknokratis. Kemudian dari sisi kerangka pembiayaan, yaitu di luar misalnya pendidikan kesehatan udah pasti, Hankam udah pasti gitu ya. Maka muncul kebutuhan tematik tadi. Kebutuhan tematik ini kemudian ketika di cascade sampai ke level komponen dan kemudian anggarannya dapat berapa, ternyata setelah dikumpulin duitnya kurang. Nah, ini maka harus dilakukan penyesuaian. Maka ini kemudian dilakukan pembahasan ya. Di pembahasannya itu kita masuk ke penetapan tujuan. Pada saat penetapan tujuan itu kita berdiskusi dengan semua pihak, baik vertikal maupun horizontal. Dengan secara horizontal kita berkoordinasi dengan lembaga lain gitu ya, dengan apa namanya secara triple helix atau quarter helix ya. Kalau triple helix itu ya berarti kita berdiskusi dengan pihak swasta, dengan pihak masyarakat ya, dengan pihak akademisi. Itu kalau triple helix. Ada juga dengan pentahelix, kita melibatkan organisasi masyarakat setempat ya, pentahelix. Ada triple helix, ada quarter helix, ada pentahelix. Kemudian itu yang horizontal. Yang vertikal kita berdiskusi dengan secara berjenjang dengan kalau kabupaten, kalau nasional ya dengan provinsi, kabupaten, kecamatan, kalau provinsi ya dengan kabupaten dan dengan kecamatan, kalau kabupaten ya dengan kabupaten, kecamatan dan desa. Itu kita berdiskusi di situ. Kemudian setelah kita punya tadi yang saya sebut tadi itu ya refining, designing the solution, kemudian kita refining the solution, refining the policy, maka kita melakukan pengkajian kelayakan kebijakan. Ini harus dites, diuji dulu sebelum kebijakan ini dilaksanakan dengan skala penuh ke level kepada targeted beneficiaries. Nah, ini kemudian masuk ke langkah yang keempat, itu penelaahan struktur, peran, dan pembiayaan secara tupoksi. Secara tupoksi ini masuk tadi itu secara siapa melaksanakan apa tadi itu ke dalam komponen pembiayaan. Kemudian dilakukan pengkajian prioritas, ini nyambung dengan tadi keterbatasan anggaran tadi itu, sehingga kita menjadi mengerucut lagi di sini dengan memasukkan aspek pengkajian dengan dari sisi kerangka logika dan pengkajian dari sisi integrasi spasial, maka muncullah prioritas. Nah, kemudian teknis prosedur penganggaran dan prosedur perencanaannya itu sesuai W1717 menggunakan Krishna. Dari situ muncul DIPA, kemudian muncul pelaksanaan proyek dan penyiapan, dan kemudian kita perlu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Nah, itu cerita singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini cerita panjangnya. Jadi langkah pertama ya, kerangka perencanaan penganggaran itu tentu berasal dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ini ada janji politik, terus kemudian masuk dalam dokumen 5 tahunan, kerangka pembiayaan penganggaran jangka menengah 5 tahunan, Renstra KL 5 tahunan, kemudian nanti di breakdown per tahunan. Nah, ini langkah kedua, penetapan tujuan. Yang paling utama adalah magnitude targetnya, waktu pencapaian target dan sumber daya target ya. Itu harus dilihat, sini target dicapai dalam 1 tahun RKP. Bila target dicapai dalam 2 tahun RKP, maka target harus sudah masuk ke dalam RPJM, nah, supaya ada payungnya. Apalagi kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka harus masuk ke dalam RPJM. Tapi kalau cukup dicapai dalam 1 tahun, maka cukup masuk ke dalam RKP. Terus kemudian kalau secara klasifikasi kegiatan, yaitu antara kebutuhan waktu dengan kebutuhan komplement kegiatan, maka di sini ada 8 kombinasi. Ada kegiatan tunggal tahun tunggal, ada kegiatan jamak tahun tunggal. Kegiatannya
terdiri dari beberapa kegiatan. Contohnya ketahanan pangan tadi itu. Ketahanan pangan itu ternyata membutuhkan beberapa kegiatan dari unit kerja lain. Nah, ini kegiatan jamak tahun tunggal karena dicapai hanya dibutuhkan di 1 tahun itu. Ini masuk RKP kalau seperti ini, ya, masuk RKP. Misalnya kita loncat yang 2 ini adalah ada kegiatan jamak tahun jamak. Nah, kan kalau kedaulatan pangan masa cuma 1 tahun kan pangan. Jadi butuhnya ya 5 tahun itu. Ya berarti kegiatan jamak tahun jamak. Maka seharusnya untuk tema yang sifatnya kegiatan jamak dan tahun jamak, untuk tema, maka tema itu masukkan ke dalam dokumen 5 tahunan. Sehingga ketika kita breakdown ke dokumen tahunan, tinggal ngambil dari dokumen 5 tahunan itu, yaitu pertanian misalnya, tema pertanian misalnya. Itu berarti kalau dimasukkan ke RPJM, berarti tiap tahun harus ada tema pertanian. Gitu. Misalnya Ogan Komering Ilir, itu jelas 80% lahannya adalah pertanian, lumbung beras nasional itu Ogan Komering Ilir. Maka RPJM-nya itu temanya adalah pertanian. Maka RKP-nya tiap tahun selalu muncul kedaulatan pangan gitu. Selalu muncul tema RKPD Ogan Komering Ilir itu. Ini kalau masuk ke 4. Ada juga yang unik Bapak Ibu, kegiatan tunggal tahun jamak. Ya, ini berarti belanja personil atau gaji personil, itu kan kegiatan tunggal tapi tahun jamak, ini penting juga. Nah, ini harusnya juga masuk ke dalam RPJM, berarti otomatis juga masuk ke dalam Renstra kalau kegiatan penggajian, atau kalau sifatnya yang bukan rutin ya, sifatnya pembangunan, itu misalnya kegiatan tunggal tahun jamak itu misalnya pemeliharaan listrik ya, itu juga rutin juga ya. Belanja ini sewa mobil, nah itu, atau sewa traktor gitu ya. Jadi ketimbang misalnya belanja pengadaan traktor gitu, lebih baik sewa traktor, kan yang penting sawahnya terkelola, sehingga kalau beli nanti setelah dipakai pemeliharaannya susah atau mahal, maka lebih baik sewa. Nah, ini pakai kegiatan tunggal tahun jamak. Ada juga kombinasi kegiatan tunggal tahun tunggal dengan dikombinasikan dengan kegiatan tunggal tahun jamak. Nah, seperti ini gimana nih gitu. Ini seperti ini sebaiknya masuk ke dalam RPJM. Yang nomor 6 juga masuk RPJM, nomor 7 juga masuk RPJM, 8 juga RPJM, 4 ya otomatis tadi RPJM. Jadi yang masuk ke dalam RKP ya cuman 1 dan 2. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan waktu dengan komplement kegiatan ini sangat perlu dalam designing tematik kebijakan tadi itu. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Saya terusin langkah ketiga, pengkajian kelayakan. Jadi ini adalah contoh penelaahan permasalahan, misal menelaah penyebab permasalahan banjir gitu ya. Maka akan muncul yang pertama problem solution problem statement-nya itu adalah banjir. Banjir itu apa sih? Limpasan air dari hulu ke hilir gitu ya. Oh, banjir itu limpasan air dari hulu ke hilir. Limpasan air dari mana titiknya? Dari Bogor. Atau limpasan air dari mana? Dari Depok. Oh, itu kalau limpasan air. Atau jangan-jangan bukan limpasan air. Limpasan air itu tidak ada, tapi penggenangan air atau airnya berhenti karena ada sampah. Oh, karena waduknya nggak ada, waduknya rusak gitu. Waduknya nggak ada atau waduknya rusak. Oh, karena mungkin penurunan muka tanah. Lah, maka semua kemungkinan ini menjadi problem statement yang masing-masing perlu dilakukan pengkajian tuntas sehingga terdapat kesimpulan nantinya dari 8 hal ini, banjir itu disebabkan utamanya mana nih yang menjadi utama? Apakah limpasan air 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 8, ombak tinggi, perubahan iklim, atau rawa yang mengering, atau penurunan muka tanah? Gitu. Nah, setelah dikaji, ternyata kita membutuhkan solusi. Apa nih banjir itu solusinya apa? Di tunnel. Kita bikin terowongan di bawah tanah untuk jembatan air, untuk jalan air. Atau peningkatan area tangkapan air, area penyerapan air.
mengurangi pompa air tanah. Jadi rumah tangga yang menggunakan air tanah memompa nggak boleh karena terjadi penurunan permukaan tanah nanti. Reklamasi nggak boleh atau naturalisasi gitu, sungainya dibiarkan natural gitu ya, atau pengelolaan limbah atau reklamasi atau zona hijau. Ini ada solusi, ada 11 solusi. Dari 11 solusi ternyata sesuai dengan problemnya tadi itu, ternyata reklamasi yang harus dilakukan, zona hijau harus ditambahkan, dan normalisasi yang harus dilakukan. Oh, ini yang dilaksanakan tuh ini. Yang ditangguhkan di tunnel karena mahal, biayanya tinggi. Meskipun penting, ini cadangan sebagai alternatif kedua. Bila yang hijau ini, reklamasi hijau, zona hijau dan normalisasi ini misalnya gagal atau tidak mungkin dilakukan. Yang ini ditolak, sodetan gravitasi atau pemandian umum. Ini jelas nggak masuk akal. Ya. Nah, itu langkah ketiga. Langkah keempat, penelaahan struktur peran dan pembiayaan sesuai tupoksi. Tadi sudah diputuskan reklamasi zona hijau normalisasi, ya. Alternatif ke-7, 8, 9 sebagai alternatif kebijakan dan menjadi kebijakan. Reklamasi menjadi tugasnya Dinas PU, zona hijau menjadi tugasnya Dinas Lingkungan Hidup, normalisasi menjadi tugasnya Dinas PU juga. Nah, kan ini yang saya bilang tadi, Dinas PU jadi menjadi sangat penting sekali nih, karena untuk semua tematik dia dibutuhkan ya, untuk reklamasi dibutuhkan, normalisasi dibutuhkan. Nah, ketika di breakdown ke Renja KL, tujuannya apa, susulannya apa, sasarannya apa, targetnya apa, outputnya apa, dan seterusnya. Ketika sampai ke detailing komponen masuk ke RKKL ya, ini sudah jelas, ini satuan biayanya SBM, satuan biaya minimum atau satuan biaya input, satuan biaya masukan atau satuan biaya input, ini di sini. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup, ini 2 program itu menjadi pendukung di dalam zona hijau, tematik zona hijau, normalisasi. Jadi ini nanti pengendalian banjir, penanggulangan banjir Jakarta itu tematiknya dilaksanakan oleh 3 subtematik, 3 proyek, sehingga bahasanya menjadi 3 proyek, yaitu reklamasi, zona hijau, dan normalisasi. Reklamasi dilaksanakan oleh program sumber daya air, Dijen Sumber Daya Air, zona hijau dilaksanakan oleh Dijen Penataan Lingkungan Hidup, dan Dijen Bina Tata Permukiman, Kementerian PLPP, Kementerian ini PUPR ya, ini Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan. Ini detailnya, normalisasi ini detailnya. Kemudian pemetaan peran tupoksi utama terhadap tupoksi lainnya, mempelajari keterkaitan relevansi usulan item pada antar tupoksi, sehingga muncul indikator outcome-nya apa? Ya, indikator outcome reklamasi, zona hijau, normalisasinya apa? Penurunan permukaan air limpasan, ini penurunan permukaan air limpasan, intermediate outcome-nya perluasan area limpasan air, sehingga badan airnya menjadi lebar, sehingga ketika ada limpasan air dari hulu, semua air tertampung, tangkapan airnya menjadi lebar, sehingga air limpasan tidak langsung ke hilir. Kemudian kegiatannya apa? Reklamasi, zona hijau, normalisasi. Tadi ini berarti ditarik ke depan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika ditarik ke depan ini ternyata bersinggungan dengan peningkatan penghasilan keluarga. Ya, penurunan permukaan air limpasan ini justru nanti muncul peningkatan penghasilan keluarga. Kenapa? Karena keluarga menjadi tidak terkendala oleh masalah banjir. Sehingga intermediate outcome untuk di sini adalah untuk peningkatan penghasilan keluarga, meningkatkan kesempatan berusaha. Nah, ini tupoksi lain akan muncul mengikuti, sehingga menjadi semakin lengkap nih, holistik dan integratifnya akan semakin lengkap. Spasialnya udah jelas tuh di Jakarta. Nah, ditarik lagi ke depan lagi sampai ke level impact, itu peningkatan kesejahteraan itu ternyata penurunan permukaan air limpasan tadi itu untuk pengendalian banjir dan peningkatan penghasilan keluarga. Ini di sini impact-nya bukan terkendalinya banjir, Bapak Ibu, tapi peningkatan kesejahteraan. Nah, itu. Jadi ini ukuran dampak dari terkendalinya banjir adalah peningkatan kesejahteraan. Ini indikatornya. Jadi masing-masing untuk impact, indikatornya ukuran dampaknya ada, untuk outcome ukuran manfaatnya ada, intermediate outcome itu kebutuhan barang dan jasa yang memberikan manfaat itu ada, kegiatan itu produk barang dan jasanya ada,
output itu barang dan jasa, input itu indikatornya uang, rupiah gitu ya. Itu. Nah, penilaian manfaat akhir mempelajari dampak secara keseluruhan dilihat dari 6 cara analisis. Penilaian kriteria relevansi, yaitu konsistensi antar dokumen. Apakah di dalam dokumen tersebut antara tujuan dengan input kegiatannya sudah sesuai? Kalau sudah sesuai ya berarti relevan. Kemudian analisis kriteria efisiensi dari analisis keuangan. Apakah antara output yang dihasilkan itu sudah lebih besar dengan inputnya, sehingga secara nilai ekonomi menjadi angkanya di atas 1, ya, angkanya di atas 1, itu di atas 100%, itu berarti efisien. Yang ketiga, penilaian atau analisis dari kriteria efektivitas atau dampak, analisis ekonominya, penilaian kriteria efektivitas dampak dari analisis sosial, dan analisis dampak dari analisis lingkungan. Ini tiga-tiganya. Atau ini bahasa kita juga bisalah, ini KLHS, atau ini AMDAL, dan seterusnya, ini 3, 4, 5 ini bisa. Yang terakhir, analisis resiko. Jadi jangan sampai eselon 2, eselon 3, 4, atau eselon 1 bahkan bekerja, udah kreatif, inovatif, ternyata ada resiko. Ada resiko apa? Lupa ada regulasi pengadaan barang dan jasa yang dilewati. Akhirnya apa? Kena masalah. Ini resiko ini menjadi penting. Jangan sampai pada saat proses pengadaan barang jasa dan seterusnya itu kena masalah baik oleh BPK, BPKP, atau KPK. Ini analisis resiko, resiko jabatan misalnya itu penting di situ. Yang kelima, pengkajian prioritas. Ya. Yang menjadi prioritas itu tadi apa? Ini kan peningkatan kesejahteraan ini ya, yang ini ya, ini peningkatan kesejahteraan ini mulai dari langkah 6 ini. Nah, setelah diselidiki yang jadi prioritas itu apa sih? Peningkatan kesejahteraan, penurunan permukaan air limpasan, perluasan area limpasan air, ini ternyata menjadi prioritas atau strategis. Kenapa? Karena ini yang dianggap memiliki dampak, kontribusi yang paling besar terhadap pencapaian dampak. Katakanlah ini 80% dari sini, Pak, terhadap peningkatan kesejahteraan. Dari mana? Dari pembangunan perluasan area limpasan air. Nah, maka semua ini menjadi prioritas sampai ke komponen, semuanya menjadi prioritas. Kalau yang di biru-biru di sini, Pak, ya boleh kalau itu dianggap kontribusi kepada pencapaian dampaknya tinggi juga. Nah, itu semuanya, Pak, boleh juga. Hal semua ini boleh juga asal ujung-ujungnya adalah duitnya cukup nggak itu ya kalau semua jadi prioritas. Nah, ini yang super priority itu mana prioritas itu. Nah, ini yang biru-biru ini. Nah, ini kalau kemudian di breakdown mana ya yang jadi prioritas ya. Oh, ternyata ini prioritas, ini prioritas, ini prioritas nempel sini. Ini makna normatif, ini makna verbalnya dalam kita mengucapkan prioritas itu mana sih ya. Nah, ini kemungkinan penilaian prioritas dan strategis itu ada 5 kemungkinan ya. Kemungkinan keempat prioritas itu ada di output ya, semua nempel di output. Ada juga prioritas itu adalah di intermediate outcome-nya. Ada juga prioritas itu nempel di outcome-nya ya. Nih, ini ada 2 program ya, ini nempel di outcome. Ada juga yang nempel di impact, ada juga yang semu ya, nggak nempel satu sama lain. Ini terpisah sendiri-sendiri. Nah, yang ke-6 pengkajian kerangka logika. Ini menyusun kerangka logika 11 kolom, mulai kolom tantangan sampai kepada detail input. Yang pertama dimulai dari tantangan, kebutuhan, tujuan, input, detail input, proses di tantangan ini atau challenge, tadi sudah saya sampaikan, berangkat dari permasalahan ya, tantangan, kemudian tantangannya muncul. Misalnya pertumbuhan ekonomi daerah ini ya rendah gitu ya. Maka kebutuhannya apa? Pembangunan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komparatif. Tujuannya apa? Pembangunan industri pengolahan. Tujuannya kenapa? Karena ini yang paling dianggap dinilai berdasarkan kajian komparatif ya, ini yang paling berkontribusi besar nih dalam menggerakkan perekonomian itu industri pengolahan sama pengembangan kawasan. Oke, ini berarti menjadi tematik ini 2 ini ya. Kemudian muncul sumber daya manusia lokal ya, oke, tematik ketiga. Nah, berarti inputnya di sini siapa? Holistiknya, kelompok penyiapan industri dan seterusnya nih. Detail kelompok ini, detail inputnya, kemudian sampai ke level lokasi ya, detail input sampai ke level lokasi, prosesnya ini, terus kemudian ini prosesnya, ini outputnya,
Kalau tadi ini inputnya penyiapan kawasan, kelompok penyiapan industri, maka di sini outputnya kesiapan industri. Ini kelihatan di sini outputnya masih barang dan jasa yang dihasilkan itu kelihatan. Tapi begitu masuk ke intermediate outcome, bahkan ya dimulai dari output sekalipun itu ya, itu sudah bergabung menjadi satu di sini. Jadi ketika tematiknya di sini 3 ya, di sini outputnya atau intermediate outcome-nya ya paling enggak itu sudah bergabung menjadi satu di sini ya. Ini Bapak Ibu, jadi satu. Kenapa? Inilah di dalam model logika menerapkan teori of change, teori perubahan di mana barang dan jasa itu berubah terintegrasi gitu ya menjadi barang dan jasa dengan yang enggak kelihatan ya. Jadi kalau ini yang kelihatan nih, kesiapan industri, kesiapan kawasan dan seterusnya, kesiapan air ya. Tapi ketika industri pengolahan beroperasi itu sudah nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah produktivitas daripada industri itu yang dinilai dihitung dari pertumbuhan sektor industri, share-nya terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya, atau kontribusi sektor industri, kontribusi nilai sektor industri terhadap nilai PDB misalnya seperti itu. Nah, indikatornya di sini bisa juga indikator fisik yang kelihatan, peresmian, groundbreaking gitu ya. Terus kemudian final outcome-nya produktivitas industri pengolahan. Impact 1 ini impact yang masih terkait dengan sektor itu, yaitu kontribusi industri pengolahan pada pembentukan modal tetap bruto. Nah, impact 2, impact yang tidak terkait dengan sektor itu, tapi impact kepada sektor lain, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi sudah nggak terkait dengan sektor industri, tapi sektor lain, ya, itu impact 2. Nah, ini memetakan keterkaitan holistik integrasi antar unit kerja dan antar hasil. Ada 3 tematik kemungkinannya. Tematik A ya bertemu di impact, ada tematik B bertemu di outcome, ada juga tematik C di intermediate outcome. Jadi kemungkinan ketemunya itu ya holistik integrasinya itu nggak harus di sini Bapak Ibu, nggak harus di impact ya, tapi di sini sudah ketemu. Jadi di sini sudah ketemu. Ini kalau ditarik ke sana bisa ya, bisa juga sih ya, tapi akan semakin sulit untuk dilaksanakan. Nah, langkah ke-7 pengkajian integrasi spasial ya, penentuan spasial sederhana, tidak ada keterkaitan antar kegiatan. Produksi padi ini langsung ke pelabuhan tol laut ya. Maka nilai tambah ekonominya sedikit. Kalau kita masukkan integrasi spasial yang kompleks, ada keterkaitan antar kegiatan, kita bangun jalan, produksi padi, ini transportnya itu disediakan juga oleh dinas transportasi, bekerja sama dengan dinas koperasi, membentuk koperasi transport, maka transportnya dilakukan oleh masyarakat, maka nilai tambah ekonominya akan bertambah di sektor transportasi, di sektor UMKM yang menjalankan bisnis transportasi. Kemudian sebelum ditransport, diolah dulu, di-slab dulu, di-packing dulu, maka akan nambah sektor industri pengolahan berbasis hasil pertanian atau PHP. Pengolahan hasil pertanian ya. Ini muncul pertambahan nilai tambah. Ditambah lagi C, kawasan industri, ini bikin pabrik tepung beras gitu ya, Rose Brand gitu ya. Oh, kalau bikin tepung beras, bikin slab berarti butuh listrik, bikin PLTU. Wah, kalau ada PLTU lengkap maka perlu permukiman, maka nilai tambah ekonominya akan muncul sektor jasa, perumahan, konstruksi. Akan muncul kawasan industri, akan muncul pelabuhan baru, akan muncul mendukung tol laut akan semakin ramai. Maka kalau sektor antar sektor ini diintegrasikan lebih banyak, maka akan memunculkan nilai tambah yang semakin banyak. Nah, pendalaman analisisnya dengan demikian untuk ini, kalau produksi padi, kalau lahan doang, lahan saja ya, cuman ini saja ya. Tapi kalau semua sektor ini dimasukkan ya berarti semua ini menjadi penting, gitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kalau produksi padi Alsintan ya ini saja. Jadi kalau semua dimasukin menjadi penting. Nah, ketika kita sudah melakukan detail input ini berarti kalau nasional ya berarti level lokasinya itu sudah sampai ke level kabupaten, kecamatan, maka kita sudah bisa menitik atau melakukan koordinat, menempatkan koordinat lokasinya itu supaya kita tahu ketepatan aglomerasi lokasi antar proyek tadi itu dalam satu lokasi kelihatan.
Jangan sampai antara bendungan dengan cetak sawahnya jauhnya 200 kilo, ya, itu nggak ergonomis, ya, tidak aglomeratif gitu ya. Nah itu ini kita lakukan dalam peta geografi. Nah, kita minta tolong teman-teman kartografi, kartografer, atau minta tolong teman-teman PWK gitu ya, perencanaan wilayah kota yang bisa gambar gitu, kita tempatkan di sini. Ini platformnya pakai Google Earth atau pakai bisa macam-macam, ada GeoJSON, macam-macam, ArcGIS, ArcView gitu. Nah, ketika kita melakukan pendalaman integrasi spasial, kita melakukan pengukuran aglomerasi ruang pada antar kegiatan, sehingga kita bisa tahu nilai ekonomisnya, kita bisa memprediksi. Kalau tadi proyeksinya nyampe enggak gitu kan? Proyeksinya nyampe enggak? Ini prediksi. Kalau semua kegiatan ini tercapai, ya masing-masing ini setiap satu kotak ini satu kegiatan ya dalam satu proyek besar, yaitu proyek pembangunan kawasan gitu ya di Sumatera Selatan, kawasan industri itu tercapai nggak? Oh tercapai. Berapa ya aglomerasinya? Itu dihitung ya Bapak Ibu. Nah hitungan teknisnya tentu ini nggak cukup 1 jam 2 jam, ini seminggu 2 minggu sendiri sebetulnya. Barusan 2 minggu lalu kita melakukan pelatihan untuk pengukuran aglomerasi ruang pada antar kegiatan. Nah, langkah ke-8, terakhir penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Karena perencanaan penganggarannya pakai DIS, maka pemantauan dan evaluasinya juga pakai DIS, gitu Bapak Ibu, juga pakai DIS. Sehingga data mulai dari perencanaan sampai ke MONEF ini bisa dikumpulkan menjadi satu. Nah, pemantauan evaluasi pengendaliannya pun berbasis DIS sehingga kita bisa tahu, misalnya di sini Danau Toba, Satuan Wilayah Pengendalian Kawasan Pariwisata Terpadu Danau Toba, dibikinlah Badan Otoritas Danau Toba, dibangun jembatan, pelabuhan Bandara Silangit, pelabuhan Sibolga ditingkatkan, terus kemudian jalan dari Sibolga dari Sibolga ke Sibulangit ke mengitari Danau Toba dibangun sepanjang 700 km dan seterusnya. Ya, ini dipantau. Nah, ketika dipantau ya, satu proyek misalnya seluruh proyek ini hijau, terrealisasi 100%. Satu proyek itu masih kuning, berarti kita menganggap karena pemantauannya berbasis DIS, evaluasinya juga harus DIS. Satu aja nggak hijau, maka program kebijakan tematiknya itu secara keseluruhan kita anggap gagal. Nah itu, jadi harus sama-sama hijau, sehingga time utility menjadi sangat penting, ya, jadi sangat penting. Nah, analisis sosial ekonominya juga diperlukan. Kita bisa melakukan pengecekan langsung ke masyarakat, sehingga dampak sosial ekonomi menjadi lebih kelihatan, ya. Nah, ini kita bisa mengandalkan Permen PPN atau Permen PPN Kepala Bappenas nomor 1 2017 tentang evaluasi DIS ya. Ini ada permennya, silahkan kalau Bapak Ibu mau menggunakannya ini sebagai pedoman itu bisa ya. Nah, objek analisisnya untuk pemantauan evaluasi pengendalian pelaksanaan Renbang, semua program kegiatan komponen ya sampai sejumlah ini ya 834.000 komponen itu nasional. Ini sementara yang menjadi prioritas itu 268 komponen. Nah, objek pemantauan semua, tapi objek evaluasi itu sebagian aja yang prioritas. Ini teknik analisisnya, Bapak Ibu, ada 3 tahap teknik analisis. Yang pertama adalah instrumen sebagai pengendalian. Jadi pemantauan evaluasi sebagai pengendalian. Yang kedua adalah instrumen pemantauan evaluasi sebagai estimator atau proyektor ya, sebagai memproyeksi ketercapaian outcome pembangunan. Yang ketiga, langkah ketiga, pemantauan dan evaluasi sebagai instrumen memberikan rekomendasi. Nah, ini bulan ini, November ini, ya teman-teman unit pemantauan ini memberikan rekomendasi untuk tematik ini nih bisa dilanjutin nggak? Program pendukung tematik ini masih bisa dilanjutin nggak? Kegiatan untuk pendukung tematik ini bisa dilanjutin nggak? Ini adalah fungsi teman-teman pemantauan evaluasi nih. Ini langkah yang ketiga. Nah, ini contoh penafsiran hasil pemantauan evaluasi ya Bapak Ibu untuk kondisi komponennya. Ini misalnya satu proyek, satu tematik itu ada 4 kondisi ya. Komponennya ada, itu relevan, tidak dibiayai, maka kemanfaatannya tidak ada.
Ini penilaian akhirnya. Kondisi kedua ada komponen ada, relevan ya, dibiayai ya, volume ya, dilaksanakan belum, nah, tidak ada manfaatnya. Kondisi yang ketiga komponen ada, relevan ya, dibiayai tidak, volume tidak ada, nah, tidak ada juga. Kondisi 4 ada, relevan ya, dibiayai ya, volume ya, dilaksanakan sudah, tapi kurang, ragu-ragu kita. Kondisi 5 komponen tidak ada ya, pasti tidak ada. Yang bagus gimana? Ya ada, volume ada, dilaksanakan ya sampai 100%, maka kemanfaatan ada. Nah, ini teknik pemanfaatan evaluasi serta model analisisnya, ini banyak sekali kita melakukan berbagai macam model. Ya, kita pelaporan visualisasinya juga banyak sekali caranya. Ini contoh penyajiannya secara per provinsi, per kabupaten, per prioritas ya, per prioritas, contohnya ini prioritas pendidikan, ini untuk Jakarta, semakin tua orangnya semakin bagus realisasinya ya. Ini semakin tua semakin bagus. Ini bisa kelihatan perumahan permukiman yang paling gagal ini ya. Karena kenapa warnanya nggak gelap ya, ini paling rendah ini. Yang paling bagus ini Jakarta Timur sama Jakarta Utara untuk prioritas ini, ketutupan screening ini. Prioritas ini pertahanan keamanan ini, Keterantipnas ya. Nah, ini juga penyajian hasil pemantauan secara DIS pakai unit analisis tadi itu ya, analisisnya per project per kawasan. Ini yang saya bilang tadi, ini yang hijau-hijau ada yang kuning, ini berarti secara keseluruhan per kotak ini adalah per tematik ya. Ini kotak ini per tematik. Ini kawasan pertanian dan lindung, ini Banten bagian selatan, tematiknya kawasan lindung. Banten bagian timur ini kawasan industri, Banten bagian barat ini kawasan pariwisata. Ini kawasan pertanian dan lindung plus pertanian plus pariwisata, tapi pariwisata khusus, minat khusus. Sehingga kalau di sini kita lihat di sini industri pengolahan ya, kelihatan di sini. Nah, ini banyak yang kuning masih ya, berarti masih belum tercapai secara keseluruhan. Saya kira itu Bapak Ibu. Wah, udah jam 4 ya. Saya tadi janji ini untuk yang materi pertama ya, harusnya 1,5 jam, ternyata 2 jam lebih ini Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya sebelum kita istirahat 15 menit, kemudian kita lanjutkan materi yang kedua. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang tanya. Battery 90%. Yuk. Izin bertanya, Pak. Ya, mangga. Pak Randi. Ya, mangga Bu. Lanjut. Ya. Dengan saya Hanida dari IPDN, Pak. Ibu Hanida, IPDN ya. Ya, mohon izin bertanya. Mohon maaf pada rekan-rekan yang lain, mungkin saya agak sering bertanya. Pak. Apa-apa, Bu? Ya, Pak, saat ini saya ada di Subid program di bagian perencanaan IPDN, Pak, IPDN Kemendagri. Yang saya ingin pencerahan dari Pak Randi ini, Mbak Penas, dari pemaparan tadi itu kan dokumen perencanaan. Selama ini saya mengerjakan di kantor itu beberapa program, beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan program. Namun dokumen ini saya juga kurang paham siapa yang mengerjakan. Karena konon katanya di Kementerian Dalam Negeri itu baru saya yang berniat menjadi JF fungsional perencana dari iya, konon seperti itu ya, konon seperti itu. Sehingga berada di jalur yang benar. Ya, sehingga saya agak bahasa sekarang agak header gitu dengan jangan-jangan saya salah pilih sebenarnya gitu. Makanya tadi. Jadi dokumen ini sebetulnya siapa sih yang mengerjakan? Kemudian yang selanjutnya dalam penyusunan dokumen ini nanti apakah tematik tersebut melihat pada tematik kementerian atau IPDN sebagai satker menyusun itu sendiri atau seperti apa bentuknya. Kemudian posisi saya ini nantinya menjadi perencana madya, Pak, bukan main-main, nggak muda dulu, nggak pratama dulu, tiba-tiba menjadi madya gitu.
saya agak maju mundur sebetulnya, tapi karena ada dipanggil dan memang maaf curcol sedikit. Nggak apa-apa, Bu. Sampai Saya sejauh tutup mana? ya, Ibu di sini. Sampai sejauh mana nih kira-kira ke depannya? Nah, tadi dokumen ini sebetulnya ya karena saya dari daerah, saya ulangi lagi karena saya pernah di wilayah, pernah di kabupaten, pernah di kecamatan, malah jadi agak tahu kalau kaitan dengan perencanaan pembangunan untuk wilayah. Namun ketika masuk ke kementerian dan di lembaga pendidikan, ini yang menjadi agak awam gitu, baik itu istilah maupun program-programnya, apalagi IPDN, apalagi saya di bagian perencanaan IPDN, bukan di Kemendagri. Seperti itu, Pak. Jadi dokumen ini siapa yang membuat, kemudian posisi saya nanti akan ada di mana? Apakah saya membuat dokumen ini atau seperti apa, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ibu nggak usah keder lah. Ini kan kita pengantar ya, bukan mengantar lah. Ini kan wawasan yang memang harus dimiliki oleh CFP Madya, ya toh. Nah, ekspektasi ya atau output yang diharapkan dari peserta itu adalah yang pertama tentu memahami wawasan ini, dan yang paling kedua adalah menerapkannya kan. Menerapkannya itu maksudnya menjalankannya, membuat perencanaannya ini. Yang ketiga tentu bisa mengevaluasi, yang keempat terakhir itu bisa membuat rekomendasi. Nah, Ibu tentu ini memahami dulu, ya toh, memahami dulu itu. Nah, soal dokumen ini siapa yang membuat? Tentu ini RKP ya tergantung di depan tadi itu, Bu. Ya kalau RPJM RKP ya Bapeda sama Bappenas gitu. Tapi pada saat penyusunan tematik holistik integratif sosial, nanti Bapak Ibu diundang, gitu kan. Nah, memang ini kita nggak bisa mengandalkan bahwa perencana di Bapeda atau Bappenas memang otomatis paham 100% terhadap DIS ini. Seringkali mereka juga nggak paham juga, sehingga implikasinya sektornya Ibu IPDN gitu ya, itu seringkali juga kayak nggak kelihatan gitu kan. Nah, iya, lupa, betul. gitu kan. Itu karena kejadian badannya itu, besar kan. Betul sekali. Ya. Jadi IPDN itu sebetulnya besar kalau menurut saya ya, besar strategis gitu ya. Terus kemudian kenapa strategis? Karena dia mempersiapkan SDM yang akan melaksanakan kebijakan ini ya. Untuk yang besok mau lulus ya berarti tahun ini harus ada pembekalan kan untuk mahasiswa IPDN. Ya toh? Betul. Jadi kalau misalnya lulusan IPDN itu kan kalau nggak salah sudah September ya, Bu ya. Kalau nggak salah. Agustus September betul. Ya, September tahun kemarin misalnya gitu ya. Nah, Ya. otomatis harusnya sebelum September, harusnya kan di bulan Juni atau Maret gitu, ada pembekalan buat mereka, kan September, lalu penempatan. Pas pada penempatan, itu kan Temen 2 berlaku, Bu. Ya. Andaikan itu penyusunan rencananya adalah 2022, kan berarti angkatan lulusan sekarang itu sudah diberi pembekalan oleh Ibu gitu, di bulan Maret atau April gitu kan, sehingga ketika wisuda bulan Agustus September penempatan dia sudah diajak berpikir Temin 2 dia sudah masuk, udah ngerti gitu. Nah itu apa yang diajak berpikir? Contoh sederhana aja tadi Bu siapa yang dari Jawa Tengah tadi itu misalnya ya, contoh sederhana kalau ditempatkan di sebagai asisten kelurahan atau di asisten kecamatan gitu ya, atau di asisten di dinas misalnya gitu ya. Kebetulan diajak berpikir tematik, holistik. Sebentar, IPDN harus juga terlibat. Loh, kenapa? Aparatur dalam negeri juga harus harus terlibat. IPDN harus terlibat. Kenapa? Karena mereka lah yang bertanggung jawab untuk memobilisasi masyarakat di level grassroots. Kalau mereka di level desa atau kelurahan. Kalau mereka di kecamatan juga bisa semi grassroots, juga semi dia koordinasi dengan sesama official sesama PNS atau sesama pejabat gitu kan. Atau kalau dia menjadi aparat dinas ya dia berkoordinasi horizontal dengan dinas yang lain. Nah, kalau mereka tidak diberi wawasan DIS, mereka nggak akan tahu. Nah, disinilah pentingnya Ibu Bu Hanida
memberikan masukan kepada apa itu istilahnya rektor atau rektor. kepala jurusan atau kepala bidang yang untuk departemen IPDN kan kalau nggak salah ada yang pemerintah, ada prodi manajemen, ya manajemen pemerintahan, politik pemerintahan, kayak dan gitu-gitu hukum kan, Bu. tata pemerintahan. Ya. Ya, nah yang prodi ini sama ini itu diberi pemahaman ini, gitu Bu. Nah itu perannya Ibu di situ. Itu sudah cukup Bu, seperti itu. Jadi nggak perlu Ibu membuat perencanaan juga yang besar seperti ini, gitu. Cukup di bagiannya Ibu aja, gitu. Baik. Karena memang mohon maaf tambahan kan karena IPDN juga untuk saya sendiri awam karena Lemdik ya, karena saya juga besar di wilayah. Lemdik ini memang agak unik karena di dalamnya kan ada senat, ada fakultas dan lain sebagainya seperti itu yang saya kira saya harus berpikir agak luas itu untuk unit kerja yang besar seperti itu Pak, dengan bahasa yang awam itu yang mungkin membuat saya agak ragu gitu, agak sedikit ragu. Ini sampai penyusunan seperti apa sih? Tapi gambaran tadi dari Prof. Bobi dan Bapak mungkin lebih kepada ya selain dari administrasi dan infrastruktur mungkin kepada juga pembelajaran di kampus mungkin ya, pembelajaran di kampus juga menjadi bahan masukan saya, mungkin analisa saya nanti ke depan sebagai masukan spesifik di buat lembaga. Ibu, ya tugas-tugas Ibu sebagai JF perencana Madya adalah memasukkan elemen-elemen perencanaan tadi itu ke dalam di salah satu jam. Jadi kalau misalnya satu mata kuliah itu kan 16 tatap muka, 16 kali tatap muka. Sisipin 1 atau 2 gitu materi ini ke beberapa mata kuliah yang sesuai gitu Bu. Nah itu kemudian bisa menjadi salah satunya. Salah satunya mungkin ya. Iya, khusus untuk Ibu seperti itu kira-kira. Kalau menurut pengalaman saya ya di LAN ya. Di LAN seperti itu Bu. Siap. Baik Pak, terima Jadi kasih. kita kotak-kotakan Bu kalau sulit, jangan khawatir. Ya toh. Baik. Kotak-kotakan aja. Takut ditinggalin. Enggak lah Bu. Ada nomor Takut ditinggal. ada nomor apa? Ada email saya kan di situ. Ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Randi. Ya Bu, Bu Rika. Saya kira itu Bapak Ibu kita istirahat sebentar ya. Kasihan nih yang dari Wita nih. Kita istirahat sebentar. Kira-kira berapa menit Bu Uti? Monggo. Ya, 15 menit Bapak untuk sholat dulu. Nanti kembali pukul 16.15 di Bapak. Ya, kita harus cepet-cepetan ya karena waktunya mendesak. Nah, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu untuk yang belum sholat dulu. Nggak usah live meeting, boleh off kamera ya Bapak Ibu.